Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa terus mengalir dalam hidup kita. Tiba waktunya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini masih tetap sama ya, seperti minggu lalu. Judulnya, ayatnya juga sama. Harusnya ada 5 bagian, 5 poin penting yang akan saya bagikan, tetapi kemarin masih 2. Berbicara tentang apa kemarin? Diciptakan untuk apa? Mengembangkan komunitas. Ada 2 poin kemarin. Yang pertama, komunitas membutuhkan komitmen. Yang kedua, komunitas membutuhkan kejujuran. Nah, ini bagian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, masih tetap sama, diciptakan untuk mengembangkan komunitas di bagian yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kembali kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama. Mungkin sudah hafal ya? Belum ya? Ya udah, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum semua. Saya tunggu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku dikasih Tuhan, saya akan mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini dengan suatu ilustrasi. Ya, tidak tahu apakah ini kebun binatang, apakah ini hanya padang rumput, ada pegunungan, ada pepohonan, ada 2 ekor binatang. Ini binatang apa Mbak Caca? Apa ini? Yang lehernya panjang. Bukan hidungnya yang panjang ya, tapi lehernya panjang. Apa Mbak Caca? Apa? Mbak Diandra mana? Ini binatang apa Mbak Diandra? Jerapah. Siapa lagi yang belum tak sebut ini ya? Mas Theo. Yang ini binatang apa yang ada tanduknya ini? Rusa, pinter. Nah, rupanya ada 2 binatang di sini, yaitu ada rusa dan juga ada jerapah. Ceritanya gini. Ini fiktif loh ya, bukan cerita nyata loh ya. Ceritanya adalah pada zaman dulu ada seekor jerapah yang sangat sombong. Nah, ini jerapahnya sombong ya. Dari cara dia berdiri dan menatap saja kelihatan angkuh ya. Nah, jerapah ini sangat sombong. Karena apa? Karena dia memiliki suara yang indah, suara yang merdu. Suaranya lantang, tetapi beda ya antara lantang cempreng dengan lantang yang merdu. Kalau Pak Kris ini kan lantang tapi cempreng, bukan lantang tapi merdu. Nah, jerapah ini punya suara yang lantang, keras, tetapi suaranya merdu. Sedangkan rusa suaranya kecil dan cempreng. Bedanya di situ ya. Kalau jerapah suaranya lantang tapi merdu, rusa suaranya pelan tapi cempreng. Nah, adapun rusa di sini dia sangat setia terhadap jerapah. Mereka berdua adalah teman akrab. Mereka berdua adalah sahabat sejati. Tetapi mereka memiliki perbedaan. Ada keangkuhan dan ini biasa-biasa saja. Nah, suatu ketika sering terjadi si jerapah ini menunjukkan suaranya yang bagus itu di depan rusa. Suaranya jerapah itu gimana ya? Ada yang pernah dengar suaranya jerapah? Belum ya? Sama Pak Kris juga belum. Anggap aja, oh gitu ya. Itu serigala ya. Apa ya jerapah? Moh gitu sapi. Gitu nanti kambing. Ya segitulah ya intinya ya. Suaranya merdu, sering menonjolkan, sering menampilkan, menyuarakan.
di depan rusa. Dengan kata lain apa? Saya rusa, sini loh lihat, dengerin, suaraku bagus, suaraku merdu. Tetapi karena rusa ini adalah bukan seorang ya, rusa ini adalah sahabat sejati dari si jerapah ini. Dia tidak mau menyakiti hatinya, lebih baik dia ngalah. Dan ia mengiyakan karena memang benar suara jerapah ini memang merdu. Tetapi untuk menjaga perasaan, menjaga hati si jerapah ini, dia lebih baik diam. Nah, suatu ketika si jerapah ini berjalan-jalan, nah ini di samping pohon ya, menemukan suatu pohon. Pohon ini punya getah. Ketika dia makan pucuk daun, ia merasakan, daun ini mengeluarkan getah, tapi kok getah itu rasanya manis, enak. Dan getah itu terus menerus keluar, mengalir terus. Dia dengan semangat menikmati getah dari pohon ini yang rasanya manis dan enak. Sampai lama sekali, sampai dia merasa puas, sampai dia merasa kenyang. Ketika ada daun, pucuk daun yang masih muda, dia makan. Ketika ada getah yang mulai keluar dari batang pohon yang habis dia makan, dia terus menjilati. Ketika sudah kenyang, dia berjalan-jalan, bertemu lagi dengan rusa. Seperti biasa yang ia lakukan, setiap bertemu dengan rusa, dia selalu menunjukkan suaranya supaya didengar. Ada satu peristiwa yang sangat menarik, mengejutkan. Bahkan peristiwa itu membuat si jerapah ini akhirnya tertunduk di hadapan rusa. Peristiwa apa itu? Ketika si jerapah ini mau menunjukkan suaranya, menampilkan suaranya yang lantang dan merdu itu, tiba-tiba ia tidak bisa mengeluarkan suara. Tidak bisa mengeluarkan suara. Gitu ya. Seperti tercekik. Bahkan suaranya tidak kalah lebih merdu daripada suara rusa. Padahal rusa ini suaranya tidak merdu dibanding suara jerapah. Karena ia memakan tumbuhan tadi yang punya getah manis, getah itu merusak pita suaranya. Dan akhirnya ketika ia menunjukkan kepada rusa itu, suaranya itu tidak sebaik seperti sebelumnya. Bahkan suaranya menjadi rusak dan tidak lebih baik dari suara rusa. Setelah itu ia tertunduk dan akhirnya ia menyampaikan kepada rusa, "Rusa, suaraku rusak." Lalu rusa ini ngomong, "Loh, emang apa yang terjadi sehingga kamu kok rusak? Aku habis makan pohon itu, daun itu, dan aku habis menjilati getah itu." Rusa itu ngomong, "Pah, jerapah, tahu nggak kamu bahwa pohon itu, getah yang manis itu lengket, dan ketika itu dimakan itu akan merusak suara." Singkat cerita, menyadari akhirnya si jerapah ini, rupanya kesombongan itu tidak baik, pamer itu tidak baik, dan ia akhirnya mengambil sebuah keputusan, "Rusa, maafkan aku ya, selama ini sudah sombong. Maafkan aku ya, selama ini sudah aku sering pamer suara kepadamu." Sehingga ada satu komitmen dalam dirinya, mulai sekarang Rusa, aku berjanji tidak akan sombong lagi kepadamu, bahkan kepada semua binatang yang ada di sini. Dan akhirnya dengan komitmen itu ia mulai bersahabat dengan yang lain. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam komunitas dibutuhkan sikap seperti apa yang dilakukan oleh rusa. Begitupun juga jerapah ini sering terjadi di dalam komunitas, muncul hal seperti itu. Dan sikap yang seharusnya diambil juga seharusnya seperti apa yang diambil oleh jerapah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 ini ada 3 hal yang menjadi perhatian penting di dalam
mengembangkan komunitas. Kemarin 2 dan ini ada 3. Saya kemarin bilang ada 5 ya. Ini adalah lanjutannya, semoga tidak lama. Yang pertama, apa yang saudara lihat di sini? Ini adalah kura-kura, betul Adria. Nah ini yang tidur apa ini? Kelinci. Nah ini cerita juga. Saudara tahu nggak? Kura-kura itu nggak berjalan itu cepat atau lambat? Lambat. Kalau kelinci cepat. Nah mereka itu sedang balapan. Kira-kira kura-kura sama kelinci balapan itu menang mana? Kelinci, karena jalannya cepat, larinya lebih cepat, bus gitu ya. Tapi kura-kura lendet gitu ya, lama sekali. Nah ceritanya adalah kelinci ini menganggap remeh si kura-kura. Kelinci tahu kura-kura ini jalannya lambat, gak bisa lari cepat, makanya dia santai. Ketika lomba, peluit disemprit, sudah mulai jalan, sudah agak jauh, dia tiduran sambil nunggu kura-kura. Dia santai, alah kura-kura itu jalannya lambat, nanti saya tak pakai istirahat dulu, tiduran. Dan dia tertidur pulas. Ketika tidur pulas, kura-kura itu meskipun perlahan tetapi bisa mencapai garis finish dan dia menjadi pemenangnya. Senang kok ini? Hore, aku menang gitu ya. Kura-kuranya menjadi senang. Artinya apa saudara? Artinya komunitas membutuhkan kerendahan hati. Komunitas membutuhkan kerendahan hati. Nah, kita lihat di sini, mementingkan diri sendiri dan juga membenarkan diri sendiri dan keangkuhan yang keras kepala menghancurkan persekutuan lebih cepat dari hal lainnya. Kita akan melihat ketika ada mementingkan diri sendiri, ketika ada membenarkan diri sendiri seolah-olah bahwa apa yang ia lakukan itu paling benar, dan ada keangkuhan yang keras kepala, itulah yang menghancurkan persekutuan itu lebih cepat dari apapun juga. Pertikaian itu tidak akan mempengaruhi kecepatan menghancurkan, tetapi mementingkan diri sendiri, membenarkan diri sendiri, itu menghancurkan komunitas, menghancurkan persekutuan. Keangkuhan akan membangun tembok di antara orang-orang dalam persekutuan, namun kerendahan hati membangun jembatan yang akrab dan melembutkan hubungan antara satu dengan yang lain. Perhatikan saudara, keangkuhan, kesombongan akan membangun tembok, akan ada jenjang, akan ada jarak antara yang satu dengan yang lain karena merasa aku ingin yang paling diutamakan, aku yang paling benar dan lain sebagainya. Maka ketika hal ini terjadi, kehancuran akan nyata. Nah, perbandingannya adalah ketika ada kerendahan hati di dalam persekutuan, di dalam komunitas, maka kerendahan hati itu akan membangun keakraban. Satu dengan yang lain tidak mementingkan diri sendiri, menganggap bahwa yang lain juga lebih penting daripada diri sendiri. Ketika ada orang melihat datang ke situ, tidak merasa bahwa dirinya paling benar, tapi orang lain itu juga benar. Maka yang terjadi apa? Saling membangun. Dan justru dari situ keakraban itu akan terbangun, hubungan antara satu dengan yang lainnya akan menjadi lebih baik, lebih indah, lebih akrab. Oleh karena apa? Adanya kerendahan hati. Milikilah rasa membutuhkan orang lain. Aku ini butuh orang lain. Kemarin ya, karena kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Kita masih membutuhkan orang lain. Milikilah rasa bahwa aku
membutuhkan dia. Ketika saudara dalam komunitas, di dalam persekutuan, di dalam mokja, saudara punya keluh kesah, saudara punya pergumulan, apakah akan saudara jalani sendiri? Saudara mampu melakukan itu sendiri? Saudara mampu menghadapi itu sendiri? Saudara nggak akan mampu. Ada saudara-saudaranya. Oleh karena itu, sadarilah bahwa kita itu masih butuh orang lain. Kemudian milikilah rasa bahwa diri sendiri tidak selalu benar. Keegoisan manusia sering muncul, dan dia merasa bahwa aku ini paling benar. Padahal kalau orang lain yang menilai, kira-kira benar enggak? Belum tentu. Ketika orang lain menilai diri kita, belum tentu apa yang kita lakukan itu benar, meskipun menurut kita benar. Oleh karena itu, milikilah rasa bahwa diri sendiri tidak selalu benar, meskipun ada sesuatu yang benar dalam diri kita. Miliki kesadaran bahwa di luar sana ada orang yang lebih daripada kita. Oke lah, mungkin saudara pandai. Oke lah, mungkin saudara bijak. Oke lah, mungkin saudara dewasa dalam kerohanian. Sadari bahwa di luar saudara ada orang yang lebih dari kita. Itu yang perlu dibangun di dalam komunitas, sehingga terciptanya kerendahan hati sesama anggota. Satu dengan yang lainnya saling merasa membutuhkan, satu dengan yang lainnya saling merasa bahwa dirinya tidak selalu benar. Satu dengan yang lainnya merasa bahwa di luar sana, di luar diri kita ada yang lebih dari kita. Jadi komunitas itu membutuhkan kerendahan hati. Ketiga hal ini adalah bentuk dari kerendahan hati. Yang kedua, apa yang saudara lihat di sini, saudara? Ada orang tua, ada anak muda ini ya. Ada anak muda ketika ini lewat di belakangnya ya. Lewat di belakangnya tapi menunjukkan sikap hormat. Benar enggak? Biasanya di depan itu ya, nuwun sewu, nuwun 10.000 dan seterusnya. Tapi ini ketika di belakang dia sudah bisa menunjukkan hormat. Bagian yang kedua yaitu komunitas membutuhkan sikap hormat. Sikap hormat adalah menghargai perbedaan-perbedaan. Satu dengan yang lain pasti berbeda. Antara keluarga, di keluarga saudara, bapak dan ibu dan bapak kira-kira punya perbedaan enggak? Halo? Antara bapak dan ibu begitu sebaliknya ada perbedaan enggak? Baik dari karakter watak, sifat, bagaimana ia memperlakukan anak, beda enggak? Saya yakin ada bedanya. Ketika menilai sesuatu, bapak dan ibu ini pasti punya perbedaan. Contoh, ketika bapak dan ibu melihat bunga, saya akan mau tanya Bu Sujiati yang dilihat bunga sama Pak Karyono melihat bunga, sama-sama melihat bunga. Sudah lihat Pak, Bu? Apa yang Bu Sujiati pikirkan tentang bunga ini? Tempatnya? Oh, kurang rapi ya penataannya. Kalau Pak Karyono menilai bunga ini gimana? Biasa-biasa saja. Nah, biasa-biasanya sajanya gimana? Karena Pak Karyono tidak memiliki apa namanya? Feminim apa itu namanya? Dia maskulin, cowok banget. Jadi kalau bunga-bungaan tidak suka, kecuali bunga deposito Pak ya. Nah, salah satu contoh saja, sepasang suami istri menilai bunga ini sudah punya penilaian yang berbeda. Apalagi anak pun juga pasti akan memiliki penilaian yang berbeda. Nah, tetapi di dalam sikap hormat itu harus ada menghargai yang namanya perbedaan.
Bu Sujiati menilai ini bunganya kurang rapi, Pak Karyono nggak tertarik pada bunga. Beda. Tetapi keduanya ini akan menjadi indah jika saling menghormati. Oh ya, itu berarti cara penilaianmu. Cara penilaianku ini, ya udah, nggak usah diperdebatkan. Bisa nggak perbedaan ini sampai di rumah nanti bentrok? Bu, nggak ngono yo, orang yo Pak, sing bener kok ya aku, orang Bu. Nah akhirnya sampai rumah jadi masalah. Jangan jadikan masalah ya Pak, Bu. Itu hanya gara-gara kembang ikut ke rumah di rumah padu. Itu hanya sebagai gambaran. Artinya apa saudara? Ini loh, sikap hormat adalah menghargai perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan wajar, karena setiap orang itu punya pikiran masing-masing. Tetapi bagaimana dengan perbedaan itu? Ya kita harus menghargai perbedaan itu, hormati pendapatnya. Maka komunitas itu akan baik. Nah di dalam persekutuan pun juga seperti itu. Banyak perbedaan toh, banyak pendapat toh, tetapi kita harus menghargai. Yaitu pendapat, kita nggak boleh menyalahkan, yaitu pendapatnya. Oleh karena itu satu kunci untuk dapat menunjukkan sikap hormat adalah memahami dari mana mereka berasal, temukan sejarah mereka, maka Anda akan bisa lebih memahami orang-orang seperti itu. Kita harus tahu karakternya. Ketika saudara ini suku Jawa berbicara dengan suku Batak, saudara akan cepat mudah tersinggung. Karena apa? Orang Batak itu kalau ngomong apa adanya. Nah orang Jawa kalau ngomong senengannya ditutup-tutupi. Benar kan? Saya punya teman orang Batak Karo. Karena saya orang Lampung, lingkungan saya orang-orang yang sama seperti itu, saya nggak kaget. Tapi ketika ada orang Semarang bergaul dengan dia kayak omongannya kasar, ya saya mikir, menurutku itu nggak kasar, karena saya sudah sering mendengarkan kata-kata seperti itu. To the point lah katakanlah seperti itu. Enggak setuju ya enggak setuju lah. Ngomong kan mata-mata orang mesum. Kebanyakan orang, kau itu bagaimana sih? Dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa, piye to aja ngono. Kalau orang Batak beda, logatnya sudah beda. Kalau tidak memahami akan mudah tersinggung, mudah marah. Oleh karena itu karakter, ya kita perlu memahami. Oh siapa dia? Oh memang dia itu orang sana, karakternya memang seperti itu, cara ngomongnya juga seperti itu, bahasanya pun juga mungkin kadang lebih juga berbeda. Sama-sama orang Jawa yang ada di Lampung, orang Jawa yang ada di tanah Jawa, kok bahasanya sama. Tetapi terkadang karena intonasinya sudah terbiasa di daerah Sumatera, meskipun sama-sama Jawa bisa menimbulkan beda pemikiran. Saya sama istri itu sering ya Pak. Ketika saya ngomong, menurut saya itu sudah halus, sudah lembut. Mas ngomong kok rasa kasar-kasar. Loh, saya sudah mencoba, terus aku kudu ngomong piye? Bingung kadang gitu. Karena memang ya cara ngomong saya seperti ini. Terkadang ya saya harus lembut gitu, dan itu bukan saya banget gitu. Harus pakai topeng. Iya Mak, kan enggak banget gitu loh, gini loh Mak, berarti kan dari situ aja sudah beda. Nah itu harus dipahami ya Mak, saya juga akan memahami. Kita niatnya guyonan nih, nanggepinnya serius. Nah kadang seperti itu. Perlu kita mengetahui sikap hormat, menghargai, kita perlu tahu. Oh jadi seperti itu, jadi kita bisa tahu dan kita bisa menghargai, kita bisa memahami orang. Komunitas yang sejati terjadi ketika orang-orang mengetahui bahwa cukup aman untuk menyampaikan segala pergumulan tanpa merasa dihakimi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menyampaikan di dalam mojang segala pergumulan kita akan merasa aman, kita akan merasa nyaman. Ketika ada tanggapan yang positif, ya, ada sikap hormat, kita menghargai, menghormati apa yang ia sampaikan. Tapi ketika kita langsung memberikan tanggapan-tanggapan, hati-hati, soalnya apa? Nanti akan timbul, dia akan merasa dihakimi. Harusnya jangan seperti itu. Loh, aku ini cerita supaya aku ini dikuatkan, tetapi seolah-olah malah seperti dihakimi. Nah sudah dikasih Tuhan, lalu bagaimana solusinya?
Solusinya seperti ini, saudara. Mendukung setiap pernyataan dengan memasukkan pergumulan di dalam doa. Ketika di dalam komunitas itu menyampaikan segala hal pergumulan hidup, nggak perlu tanggapan yang serius. Dengarkan, catat, lalu bersama-sama didukung dalam doa. Ya, nanti kita doakan ya Pak, Bu. Nah, itu akan lebih nyaman, tidak merasa dihakimi dan lain sebagainya. Menghargai setiap pernyataan yang disampaikan dengan perhatian. Perhatikan ketika orang menyampaikan pergumulan, diperhatikan. Perhatikan dengan baik. Ya, jangan sampai ketika sana menyampaikan pergumulan kita lagi asik ngobrol dengan yang lain. Nah, itu akan membuat menjadi lebih nyaman di dalam berkomunitas. Ada sikap hormat. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Apa ini, saudara? Ada dua anak kecil, ada ayam, ada telur di dalam kandang. Apa kira-kira, saudara? Anak kecil ini disuruh bapaknya nunggoni tunggono pitik ngendrok, dan ayamnya bertelur. Kenapa ditaruh di dalam kandang? Supaya tidak diganggu orang, supaya tidak diganggu binatang lain, tidak ada tikus, tidak ada ular yang mengganggu, tidak ada elang yang mungkin mengancam. Ya. Dan ini disuruh untuk menunggu. Artinya apa? Komunitas harus sanggup menjaga rahasia. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali ya. Menjaga rahasia atau menjaga setiap pergumulan dari anggota yang ada di komunitas. Hanya di dalam lingkungan yang aman ada penerimaan yang hangat serta karakter yang dapat dipercaya. Komunitas itu akan menjadi tempat yang nyaman untuk pertumbuhan kerohanian. Ketika ada ini, saudara, lingkungan yang aman, diterima dengan hangat, ada karakter yang dapat dipercaya atau kita bisa menjaga rahasia, maka komunitas itu akan menjadi tempat yang nyaman untuk bertumbuh dalam kerohanian. Ketika ini benar-benar kita lakukan, kita bisa menjaga dari setiap pergumulan yang ada di komunitas. Artinya kita tidak ember kemana-mana, hanya cukup komunitas itu yang tahu pergumulan kita, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghiburkan. Ada mujizat yang akan terjadi. Mujizat yang terjadi boleh disampaikan, boleh disaksikan di gereja. Tetapi setiap pergumulan tidak boleh disampaikan kemana-mana. Oleh karena itu menjaga rahasia adalah kunci dari kenyamanan dalam persekutuan yang sejati. Sikap sanggup menjaga rahasia berarti bahwa apa yang disampaikan dalam kelompok harus hanya untuk kelompok saja dan bukan sebagai bahan untuk gosip. Nah, ini yang harus hati-hati ketika ada sesuatu hal yang dibagikan dalam kelompok, ini tidak boleh digosipkan. Berarti hanya berhenti di kelompok, sehingga akan menumbuhkan sikap percaya, menumbuhkan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika ada masalah, ketika ada suatu pergumulan dan itu disampaikan, dia nggak akan ragu-ragu. Karena apa? Kelompokku ini bisa dipercaya. Kelompokku ini adalah kelompok di mana aku mau bertumbuh. Ketika sedikit saja ada kebocoran, maka ini tidak akan bertumbuh. Yang timbul adalah tidak ada kepercayaan. Anggota sudah tidak percaya lagi, kalau aku sampaikan pergumulanku bocor kemana-mana. Nah ini ya, ini yang perlu dijaga. Aplikasinya di sini, berikanlah solusi terhadap setiap pergumulan yang disampaikan atau minimal memberikan kekuatan melalui doa. Doakan setiap pergumulan yang disampaikan. Kuatkan setiap pergumulan yang disampaikan. Sehingga
antara anggota satu dengan yang lain merasa bahwa aku ini punya saudara. Kekuatanku di mana? Kekuatanku ada pada saudara-saudara yang ada di komunitas. Hindari untuk menggosip tentang pergumulan orang lain. Jangan ember, cukup di dalam persekutuan itu. Kesimpulannya saudara, pada prinsipnya setiap kita dapat mengembangkan komunitas yang sehat, kuat, dan benar jika membangunnya di atas dasar persekutuan dengan Roh Kudus. Komunitas yang sehat akan menghasilkan mujizat dan kita akan menikmati hasilnya hanya jika berusaha keras bergaul dengan baik satu sama lain, dengan saling bersikap luhur dan hormat, dengan melakukan ketiga hal di atas, yaitu nggak kelihatan di situ ya, kerendahan hati, sikap hormat, dan sanggup menjaga rahasia. Ketiga hal inilah yang akan membuat kita di dalam komunitas itu menjadi sehat dan akan ada mujizat. Akan ada mujizat. Seperti di dalam Kisah Para Rasul itu ada mujizat di dalamnya. Karena apa? Karena mereka satu dengan yang lainnya saling melayani, satu dengan yang lainnya saling mendoakan, satu dengan yang lainnya saling menolong, saling memberi, dan lain sebagainya. Sehingga mujizat itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasih Tuhan, bangunlah komunitas, kembangkan komunitas itu, bukan hanya di dalam persekutuan saja, tetapi bangunlah komunitas itu di dalam rumah tangga. Saudara akan merasakan berkat-berkat Tuhan dan saudara akan merasakan mujizat Tuhan terjadi. Amin, saudara. Siap untuk mengembangkan komunitas? Siap. Karena kita sebagai makhluk sosial, maka kita perlu hidup di dalam komunitas. Komunitas yang seperti apa? Komunitas yang membangun. Membangun apa? Komunitas yang membangun kerohanian, supaya kerohanian kita ini terpelihara, supaya kita ini sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita ini adalah murid Kristus. Karena kita ini adalah pengikut Kristus. Bangunlah, kembangkan komunitas yang dibangun oleh Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, membekali kita semua supaya kita semua dapat memahami tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin. Saya persilahkan pemain musik maju ke depan. Kita akan menundukkan kepala sejenak, renungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita supaya kita terlibat di dalam komunitas rohani, di mana komunitas itu akan membentuk karakter kita, di mana komunitas itu akan membuat kerohanian kita semakin bertumbuh, di mana komunitas itu akan membentuk kerohanian kita semakin dewasa, semakin menunjukkan karakter-karakter Kristus. Kita semakin memahami, kita semakin mengerti tujuan Allah di dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian, Ku Persembahkan Hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan dengan penuh penghayatan, dengan sepenuh hati kita akan pujian, Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku Tuhan, semua milikku, ku serahkan kepada sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Ini aku semua milikku, ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan.
serahkan kepadamu Tuhan, ku persembahkan kepadamu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, supaya kami dapat membentuk satu komunitas yang rohani, komunitas yang dapat membentuk kerohanian kami, komunitas yang dapat membawa iman kami semakin teguh di dalam Yesus Kristus, komunitas yang membuat iman kami semakin bertumbuh, komunitas yang membuat kerohanian kami semakin didewasakan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami supaya kami memiliki kerendahan hati, mampukan kami supaya kami dapat memiliki sikap hormat, mampukan kami Tuhan supaya kami sanggup menjaga rahasia, supaya di dalam persekutuan kami, supaya di dalam komunitas kami Tuhan, sungguh-sungguh ada mujizat. Di dalam persekutuan kami, di dalam komunitas kami, ada satu karya Roh Kudus bekerja, di mana setiap orang yang melihat tertarik, di mana setiap orang yang melihat akan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap umatmu, pakai setiap jemaatmu, Gereja Baptis Indonesia Petawa, supaya kami dapat menjadi satu teladan, supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan kasih, supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan cinta kasih kepada sesama kami. Bapak Surgawi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa. Hamba-Mu berhenti berbicara saat ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong, memimpin, membimbing kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Ketika kami akan pergi meninggalkan tempat kudus-Mu ini, kami akan pulang. Tuhan yang akan menyertai perjalanan pulang kami, Tuhan yang akan memberkati perjalanan pulang kami, sehingga kami sampai di rumah dengan sukacita, berkumpul dengan keluarga dengan bahagia, oleh karena Tuhan memberkati perjalanan kami. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah pekerjaan usaha Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa dan karena kita percaya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sumber kehidupan dan sumber berkat bagi kami semua. Haleluya.